Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Resti Novitasari. Saat ini saya sebagai dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban utama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ampu dalam contoh video pengajaran adalah mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris merupakan mata kuliah wajib dari program studi manajemen yang diajarkan pada semester 4. Mata kuliah Bahasa Inggris ini terdiri dari 2 SKS dengan kode mata kuliah UNV 1011 yang diselenggarakan 16 kali pertemuan, 2 diantaranya yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Bahasa Inggris ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah Bahasa Inggris yaitu CPL 1, yang mana CPL 1 yaitu menginternalisasi nilai-nilai budi pekerti, kecendekiaan, jiwa wirausaha, dan semangat kebangsaan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesi secara global. Deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris yaitu mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Inggris dalam konteks manajemen dan dunia kerja. Materi mencakup basic rules dalam bahasa Inggris, komunikasi bisnis, penulisan bisnis, analisis lowongan pekerjaan, serta job interview. Mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif, menyusun dokumen profesional, serta menyampaikan ide secara lisan dengan percaya diri dalam situasi bisnis. Kemudian, capaian pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Inggris ini diantaranya adalah CPMK 1, yaitu mampu memahami dan menerapkan basic rules dalam bahasa Inggris secara tepat sebagai dasar komunikasi lisan dan tulisan dalam konteks akademik dan profesional. CPMK 2, mampu memahami dan merespon informasi lisan maupun tulisan serta berkomunikasi secara efektif melalui kegiatan business communication menggunakan bahasa Inggris. CPMK 3, mampu menyusun dokumen komunikasi bisnis tertulis dalam bahasa Inggris. CPMK 4, mampu menganalisis informasi pada job vacancy dan mengkomunikasikan kompetensi diri dalam simulasi job interview menggunakan bahasa Inggris secara percaya diri, tepat, dan profesional. Pokok bahasan dari mata kuliah Bahasa Inggris ini diantaranya Basic Rules in English, Business Communication, Business Writing, Job Vacancy, dan Job Interview. Pada mata kuliah Bahasa Inggris ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, diantaranya yaitu tugas 10%, UTS 15%, PJBL atau Project Based Learning 50%, UAS 25%. Demikian penjelasan singkat dari saya. Baiklah, kita akan mulai praktik mengajar untuk mata kuliah Bahasa Inggris pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apakah kalian masih ingat pertemuan pada minggu lalu kita itu mempelajari tentang apa? Masih ingat atau sudah lupa mungkin? Masih ingat. Oke. Sedikit review ya. Pada minggu lalu kita itu mempelajari tentang part of speech atau kelas kata.
ya, di mana kelas kata tersebut memiliki beberapa jenis, di antaranya ada verb, ada noun, ada adverb, ada pronoun, preposition, conjunction, apalagi satu lagi? Apa? Interjection ya teman-teman. Oke, nah materi kita pada hari ini itu masih erat kaitannya dengan materi minggu lalu ya teman-teman ya. Oke, I have some question ya. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian semuanya. First question coba ya. What time do you get up every day? Coba. 5 o'clock, oke ya, oke. Next question ya, oke. Do you usually drink coffee every morning? Yes. No, yes, oke. Yes and no ya jawabannya, oke. Next number 3 ya, coba. Does your mother cook every morning? Oke. The last question, do you study English every week, teman-teman? Oke, yes ya, oke. Jadi teman-teman, jawaban-jawaban tersebut itu kurang lebih pertanyaan dan jawabannya itu adalah terkait dengan materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang simple present tense ya. Oke, today I'm going to teach you about simple present tense ya. Oke. Nah, simple present tense ya, apa sih definisi dari simple present tense? Apa sih simple present tense itu? Dari kata simple artinya adalah sederhana. Kemudian ada present itu adalah saat ini atau sekarang ini ya teman-teman ya. Jadi kalau simple present tense ya, apa sih definisinya itu teman-teman? Tenses yang digunakan Oke. untuk menunjukkan saat ini, bisa untuk habit, bisa untuk schedule atau jadwal, dan juga bisa berupa fakta. Oke, good ya teman-teman ya. Jadi simple present tense itu adalah suatu bentuk tenses ya yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kegiatan, kebiasaan, fakta ya. Dan ini simple present tense ini itu harus diajarkan di awal sebelum tenses lainnya ya teman-teman ya. Jadi ini dasarnya ya, gitu ya teman-teman. Oke. Next. Nah, definition of simple present tense ya. Itu bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Oke. The simple present tense is a verb used to express an action, state or event that occur ya. Kemudian a general fact, a condition, daily habit, fixed schedule or condition that are currently in a effect. Nah, ada yang bisa mengartikan mungkin? Yang lain? Yang lain? Yang lain? Oke, ya, coba siapa Mas? Hirnata coba. Oke. Apa? Simple present tense Oke. adalah Sebuah bentuk tenses untuk mengekspresikan sebuah aksi, pendapat atau acara yang dilakukan sehari-hari. Oke, Namanya ya. kondisi kegiatan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari atau kebiasaan jadwal atau kondisi. Oke, sudah? Oke, terima kasih sudah menjawab. Jadi simple present tense di sini adalah sebuah bentuk tenses yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah tindakan, keadaan atau peristiwa yang terjadi secara rutin, kemudian fakta umum, kemudian kondisi, kemudian kebiasaan sehari-hari, daily habits, kemudian fixed schedule atau jadwal yang sudah ditentukan, kemudian kondisi ya teman-teman ya, kondisi yang sudah apa? Kondisi yang sudah saat ini ya teman-teman. Oke, lanjut.
Secara umum, simple present tense itu memiliki pola subject plus verb one diikuti oleh s or is, kemudian plus object. Ya, secara umum seperti itu ya. Nah, kaitannya materi hari ini dengan materi minggu lalu, yaitu kita mempelajari verb ya minggu lalu ya, kelas kata. Ada yang masih ingat verb itu kan kata kerja ya teman-teman ya. Ada play, ada eat, ada apa lagi? Drink, study, write, run. Banyak ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian function of simple present tense. Jadi semua bentuk tenses itu memiliki yang namanya fungsi, ya. Fungsi dari simple present tense itu apa saja? Kita breakdown dari pengertian yang tadi ya. Present tense adalah tindakan yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah kegiatan tentang satu. Ini ya fungsinya ya, teman-teman ya. The simple present is most often used to describe activities that are done repeatedly. Ya, jadi simple present tense di sini itu digunakan satu fungsinya adalah untuk habit. Apakah habit itu? Kebiasaan kita ya, teman-teman. Contoh yang tadi saya tanya, ya, I wake up at 5 every morning. Ya, itu contoh habit ya. Kemudian habit yang lain itu apa saja selain bangun pagi? Apa lagi? Oke, drinks ya, minum kopi di pagi hari. Kemudian ada lagi mungkin play football every night mungkin ya, atau every week ya. Kemudian yang kedua, lanjut. Ini adalah fungsi yang kedua teman-teman ya, yaitu terkait fakta ya, fact atau fakta. Simple present is used for scientific fact ya. Jadi digunakan untuk fakta ilmiah ya, teman-teman ya, fakta ilmiah. Contoh di sini sudah jelas ya. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Jadi itu merupakan contoh untuk kalimat atau untuk fungsi yang kedua ya, terkait fakta. Kemudian yang ketiga ini adalah general truth atau kebenaran umum. Kebenaran secara umum ya. Contoh ya. Contohnya ada di sebelah sana teman-teman. Matahari terbit dari timur. Oke, kalau sampai terbitnya dari barat ya kiamat ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang terakhir, fungsi yang terakhir teman-teman itu adalah schedule. What is schedule? Jadwal. Jadi kalau jadwal di sini itu terkait dengan transportation ya, atau fixed schedule jadwal yang sudah ditentukan. Kalau transportation berarti contohnya adalah seperti ini ya teman-teman ya, tentang keberangkatan kereta atau kedatangan ya, alat transportasi ya intinya ya gitu. Kalau terkait kegiatan yang sudah terjadwal apa? Kita mulai kuliah hari ini pukul berapa? 10 ya, oke, berarti the English class start at 10 o'clock gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, dalam simple present tense itu kita pasti mempelajari tentang subjek pronoun ya teman-teman ya. Subjek itu adalah pelaku. Ya, pelaku. Contoh subjek itu ada beberapa macam. Ada I, kemudian I itu saya ya teman-teman ya. Ada you, ada they, ada we, he, she, it. Ya, oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ini subjek yang ada di awal nanti ya teman-teman ya. Lanjut.
Subject verb agreement. Teman-teman, jadi ini adalah subjek yang kita pelajari sebelumnya tadi ya. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka kata kerjanya itu tetap, tidak ada perubahan, gitu ya. Sedangkan kalau subjeknya he, she, it, maka kata kerja itu harus ditambah dengan s atau is ya, gitu ya teman-teman ya, gitu. Mas, ada yang bingung mungkin? Tidak ada ya? Oke. Lanjut. Teman-teman, rules for adding s or is ya. Jadi kan di rumus tadi kan kita kan mempelajari rumusnya kan subject plus verb one s or is ya teman-teman ya. Plus object. Peraturannya ketika kita menambahkan s atau es itu, kalau kita menambahkan s ya, ini untuk subjeknya apa tadi? Kita menambahkan s atau es untuk subjek He, she, it. he, she, it, hanya he, she, it ya teman-teman ya. Jadi ini play menjadi apa? Place. Play. Jadi semuanya ini ditambah dengan akhiran s ya. Oke. Kemudian yang kedua teman-teman, kalau tadi kan diakhiri dengan s ya, kata kerja diakhiri dengan s. Kemudian peraturan yang kedua, kita menambahkan es di akhir kata kerja itu hanya untuk kata kerja yang berakhiran dengan ch, sh, kemudian o, apalagi x. Oke. Kata kerja apa yang berakhiran dengan ch atau ch? Watch. Kemudian apa lagi? Watch. Gini ya. Kemudian yang kedua was. Kemudian yang ketiga apa? Akhirannya o. Kata kerja apa? Go. Oke. Kemudian x. Apa? Mix ya, fix ya. Jadi ini semuanya ditambah dengan es ya teman-teman ya. Jadi ini menjadi apa? Oke. Kemudian ini menjadi was. Kemudian terakhir, nah ya, jadi ini kata kerja yang diakhiri dengan akhiran es ya, hanya untuk akhiran ch, sh, o, x, dan ss ya teman-teman. Kemudian peraturan selanjutnya, oke, ada yang bersedia membaca mungkin? Iya, silakan Mbak. Jika sebuah kata kerja, oh ini baca bahasa Inggrisnya. Iya, baca bahasa Inggrisnya If dulu. a verb ends in y and the letter before the y is a consonant, the y is changed to I and then es is added. Oke, jadi teman-teman, jika kata kerja itu diakhiri dengan huruf apa? Oke, kemudian huruf sebelum y itu adalah konsonan, maka y-nya itu kita ganti dengan huruf i, kemudian kita tambahkan es ya teman-teman ya. Contohnya kata kerja apa yang berakhiran dengan huruf y dan sebelumnya adalah konsonan ya, huruf mati. Oke, apa? Contohnya apa? Dry. Ada yang lain? Fry. Oke. Ada kata ini ya teman-teman ya. Ya, ini kan konsonan ya. Konsonan ya. Maka ini perubahannya menjadi oke, flies. Oke, ada cry ya. Nah, ada lagi? Fry menggoreng. Fry. Oke, ada lagi? Try.
try, fry, ya, cry, fly, dan seterusnya ya teman-teman ya, banyak ya, 3 kata biasanya. Selanjutnya yang terakhir teman-teman ya. Oke. Teman-teman, jika kata kerja tersebut ya terdapat huruf vokal, kemudian setelahnya ada huruf Y, maka hanya menambahkan dengan akhiran S saja. Ya, huruf vokal itu ada apa saja? A, I, U, E, O. Oke. Kata kerja yang terdapat huruf vokal sebelum huruf Y adalah kata kerja play, ya, bermain ya. Oke. Play. Jadi ini konsonannya ya teman-teman ya. Maka ini perubahannya hanya menjadi oke. Vokal ya, huruf vokal ya. Lay. Oke. Itu makanan kali ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini tadi peraturan kenapa kita itu menambahkan S atau ES ya teman-teman ya. Oke. Ini untuk kata kerja apa tadi? Maaf, untuk subjek siapa tadi kita menambahkan S atau ES? Hanya untuk he, she, it ya. Oke, diingat-ingat ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ya. Ini tadi di awal itu sudah kita bahas ya teman-teman ya. Ada adverb of frequency ya, yang kita gunakan dalam simple present tense. Contohnya adalah always, usually, often, sometimes, seldom, dan seterusnya. Nah, ini diletakkan setelah subjek ya teman-teman ya. Letaknya setelah subjek. Contoh, I always wake up at 5 o'clock ya, every day gitu ya contohnya ya. Lanjut, next. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman ya. Ini hanya review lagi. Jadi ada time signal atau time expression ya, yang kita gunakan dalam simple present tense. Ada kata everyday ya. Everyday itu apa? Setiap hari. Every week? Setiap minggu. Ini ada yang tidak bersuara, ini apa? Masih semangat ya? Masih, oke. Kemudian nomor 3. Oke. Keempat. Oke. Lanjut, every evening. Setiap malam. Ini juga setiap malam ya teman-teman ya. Kemudian on Monday ya, ini hari ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi itu tadi pemaparan tentang kegunaan S or IS, fungsi dari simple present tense, kemudian time signal yang digunakan, adverb yang digunakan ya. Sejauh ini teman-teman apakah masih bingung? Simple present tense itu yang bagaimana? Tidak ada yang bingung? Tidak ada. Oke, lanjut ya berarti. Oke. Teman-teman, ini adalah the form or the pattern ya, yang digunakan dalam simple present tense. Ini yang tadi kita bahas ya teman-teman ya. Oke, silakan dilihat. Untuk kalimat positif, silakan dilihat semuanya. Jadi kan subjek plus verb 1 S or IS plus objek. Kemudian untuk negatif adalah subjek plus do or does plus not verb 1 plus objek ya. Kemudian interrogatif adalah do or does plus subjek plus verb 1 plus objek gitu ya teman-teman, tanda tanya. Nah, coba perbedaan do or does itu apa teman-teman? Oke Mbak. Kalau misalkan do itu pakainya
Ayu Dewi. Oke. Kalau misalkan das itu yang pakai he she it. Oke, jadi do teman-teman ya. Silahkan diingat-ingat untuk kalimat negatif dan tanya kita itu ada do or does ya. Do itu untuk subjeknya they, we, I, you. Kemudian sisanya adalah does itu adalah he, she, it. Oke. Jadi kalau does plus not disingkat doesn't gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita coba buat ya. Kita coba buat contoh kalimatnya. Kalimat positifnya dulu. Menggunakan time signal nanti ya di akhir ya gitu. Coba. Kira-kira apa teman-teman untuk bentuk positifnya? She drinks tea every Saya minum kopi setiap pagi gitu ya. Oke. Saya berarti saya I. Oke. Coffee every morning. Every Oke. Kemudian kita ubah ke bentuk negatif. Ada yang bersedia mungkin, teman-teman? Silakan Hernata. Mau bertanya, Maul? Iya, nanti setelah ini ya. Oke, thank you Mbak. Oke, silakan Mas Hirnata, ayo. Tanda tanya ya ditulis. Nah, oke. Oke. Question mark, oke, thank you. Oke, teman-teman, saya minum kopi setiap pagi ya. Kemudian di kalimat negatif saya ya tidak minum kopi setiap pagi. Kemudian di kalimat interrogatif, apakah saya minum kopi setiap pagi? Ya, teman-teman, sekali lagi ya, kita itu menambahkan s atau es hanya untuk subjeknya siapa? He, she, it. Jadi kalau ini subjeknya apa? Jadi tidak menggunakan akhiran s atau es ya. Apakah jelas penjelasan hari ini? Sangat jelas. Sangat jelas, oke. Sudah, tidak ada yang bingung? Oke, yes. Baiklah teman-teman semuanya. Jadi setelah ini nanti akan ada tugas ya teman-teman ya nanti. Jadi teman-teman menulis terkait jurnal aktivitas teman-teman dalam satu hari menggunakan simple present tense ya. Jadi nanti kita bahas lagi di masa mendatang atau minggu depan ya teman-teman ya. Baiklah, terima kasih untuk mbaknya sudah mau maju ataupun bertanya. Kemudian semuanya saya terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.